Kenalin, aku Farah Zara Bintoro dengan NIM 23100-26043 dari jurusan Kedokteran Gigi Universitas Mula Warman. Jadi, kali ini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat efektif. Jadi, simak videonya ya. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mampu merepresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis atau pembicara, serta sanggup menimbulkan gambaran yang sama, tepatnya kepada pembaca atau pendengar. Jadi, kalimat efektif ini harus mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan atau berita ataupun amanat yang dapat mereaksikan pihak pembaca berupa pemahamannya dan penghayatan yang sama. Kemudian ciri-ciri dari kalimat efektif itu, yang pertama, memakai diksi yang tepat. Yang kedua, memiliki unsur pokok atau penting, yaitu subjek dan predikat. Yang ketiga, taat kepada tata aturan. Yang keempat, melakukan penekanan ide pokok. Yang kelima, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang keenam, itu adalah memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang ketujuh ataupun yang terakhir itu adalah memakai variasi struktur kalimat. Kemudian selain ciri-ciri, terdapat lagi yang namanya unsur-unsur dari kalimat efektif. Yang pertama itu ada subjek. Subjek itu adalah bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, atau sosok sebuah benda pada suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Kemudian contohnya subjek itu misalnya, istriku sedang tidur siang. Jadi subjek di kalimat itu adalah istriku. Kemudian yang kedua itu ada predikat. Jadi predikat ini adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan sebuah tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau si pelaku ini di dalam suatu kalimat. Jadi misalnya contohnya, ibuku sedang tidur siang. Jadi predikatnya adalah sedang tidur siang. Kemudian ada yang namanya objek. Objek ini adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek ini pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal atau klausa. Kemudian selain itu ada yang namanya pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap ini biasanya di belakang predikat yang berupa verba atau posisi seperti itu juga ditempati oleh objek. Nah, jadi jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal atau klausa. Kemudian namun di antara pelengkap dan objek ini terdapat perbedaan. Nah, kemudian ada yang namanya keterangan. Keterangan ini adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan itu dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Posisinya itu bersifat bebas, bisa di awal atau bisa di akhir, bisa juga di tengah. Pengisi keterangan ini adalah frasa nominal. Kemudian ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu adalah kelogisan. Jadi kalimat yang logis itu adalah kalimat yang sesuai dengan logika, masuk akal, dan dapat diterima serta dipahami menurut penalaran. Selain dapat diterima oleh nalar, penulisan kalimat logis juga harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Agar dapat menyusun kalimat yang logis, penulis harus memahami tata aturan penyusunan kalimat secara leksisal, gramatikal, maupun pada level wacana. Setelah itu, syarat yang kedua itu adalah kepararelan atau kesejajaran. Jadi paralel artinya sejajar atau setara. Dalam tataran bahasa, paralelisme itu adalah kesejajaran antara dua atau lebih kata.
kalimat atau unit bahasa lain yang menjadi unsur penting struktur tata bahasa yang efektif. Setelah itu, yang ketiga ada ketegasan. Kalimat yang efektif harus jelas menunjukkan ide, gagasan, atau informasi apa yang ingin disampaikan ke pembaca. Yang keempat, itu ada kehematan. Kehematan ini adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Lanjut, syarat kalimat efektif yang kelima itu ada ketepatan. Jadi ketepatan ini maksudnya itu kalimat yang efektif harus tersusun dan dari struktur gramatikal yang tepat. Ketepatan yang dimaksud itu adalah pemakaian diksi, pilihan kata ataupun pilihan kata. Pemakaian kata ini itu seperti pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai dan menghindari peniadaan preposisi. Kemudian yang keenam itu ada kecermatan. Cermat ini adalah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat pada diksinya. Kemudian yang ketujuh itu ada kepaduan. Jadi kepaduan ini maksudnya informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kemudian yang kedelapan itu ada keharmonisan. Jadi syarat kalimat efektif yang terakhir ini artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Jadi udah selesai penjelasan aku tentang kalimat efektif. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menonton.